Pemirsa, pelaksanaan ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19 membuat sejumlah ritual yang biasanya dilaksanakan secara berjamaah atau bersama di tempat ibadah menjadi dibatasi sebagai pelaksanaan imbauan pemerintah atau Umaro untuk menjaga jarak atau social distancing. Apakah hal tersebut akan berdampak pada faedah pahala dan kekhusyuan dalam beribadah? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami cendekiawan Muslim dan juga Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat. Assalamualaikum, Prof. Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Komar, ibadah wajib ataupun juga sunnah ini selama Ramadan memiliki pahala yang berlipat ganda. Apa saja faedahnya dan hukumnya untuk menaati perintah Umaro di saat pandemi seperti saat ini yang ada atau mengeluarkan banyak kebijakan dan aturan agar wabah juga segera berakhir? Hampir semua ibadah dalam Islam itu ada dimensi vertikal, hablum minallah, dan kemudian buahnya, muaranya itu ihsan, hablum minannas. Oleh karena itu, pahala dalam ibadah itu tidak selalu bersifat dengan hitung-hitungan pahala dengan Allah, tapi itu akan juga ditimbang seberapa besar hikmah, manfaat, dampak dari ibadah itu terhadap kebaikan lingkungannya. Nah, oleh karena itu dalam ibadah Ramadan ini, satu, antara pandemi dan puasa ini saling menguatkan. Dengan pandemi ini kita justru semakin khusyuk dalam beribadah. Dan dengan puasa ini kita semakin tahan menghadapi godaan ujian pandemi. Yang kedua, di samping kita meningkatkan ibadah ritual, ini juga peluang panggilan kesempatan untuk membantu masyarakat. Oleh karena itu pahala dari puasa ini, dari sholat ini, jangan diukur berapa banyaknya jumlah rakaat kumpul di masjid. Kita bisa sholat di rumah, kemudian ibadah sosialnya kita naikkan. Ya. Baik, Prof. Komar, tapi kalau kita melihat gitu ya, ibadah tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah di masjid, dari mulai sholat fardu, sholat Jumat, sholat tarawih, tadarus. Kemudian bagaimana agar kita dapat ukhuwah antara saudara sesama muslim ini tetap bisa erat terjaga? Kalau tidak terjadi pandemi ini, mungkin kita tidak pernah paham hadis dan merasakan bagaimana Rasulullah juga pernah menghadapi situasi ini. Jadi bagi umat Islam sesungguhnya tinggal buat hadis, sirah nabawiyah, bagaimana dan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah juga mengajarkan kan, kalau takut pada Allah itu justru semakin dekat pada Allah. Tapi kalau takut pada pandemi, maka jauhlah pandemi. Adapun ukhuwah kan tidak hilang gara-gara kemudian kita tidak kumpul. Kita bisa silaturahmi lewat telepon, internet, dan ini kan tidak lama. Insya Allah umur kita yang sudah juga kita lalui, insya Allah yang akan datang masih ada hari esok. Jadi kita tidak usah terlalu jauh. Yang penting hari ini kita jalani ibadah dengan baik. Kita hadapi corona, pandemi ini dengan meningkatkan amal sosial. Baik, kemudian apa saja, Prof, bentuk amaliyah Ramadan yang bisa kita lakukan dari rumah namun memiliki nilai pahala ibadah yang besar? Ya, satu, kita bersama keluarga meningkatkan amaliyah ibadah, bahkan kemudian juga tadarus. Saya selama pandemi ini hampir tidak pernah putus-putusnya undangan untuk diskusi, ceramah, atau menghadiri diskusi. Jadi soal itu tidak berubah. Tadi malam saya ceramah bagi masyarakat Norwegia dan sekitarnya. Artinya untuk berbagi pengetahuan itu kan sekarang lebih mudah dengan adanya daring, internet. Seperti ini akan lebih mudah. Kemudian ibadah sosial, ya banyak bisa kita lakukan. Bagi yang berpunya kita menolong fakir miskin, kanan kiri. Itu tidak akan kecil pahalanya. Kemudian ukhuwah, ya kita jaga dengan orang terdekat kita. Insya Allah ukhuwah kita tidak akan rusak hanya gara-gara kita insya Allah 2-3 bulan ini menyelesaikan mengatasi pandemi ini. Baik, meskipun di rumah, di masjid, yang afdol juga begitu. Yang penting niat hati dan juga kita tetap melakukannya dengan ikhlas begitu ya, Prof ya. Prof, kemudian kalau kita punya saudara jauh,
Apakah karena gara-gara tidak ketemu kemudian persaudaraan kita putus? Kan nggak juga kan kalau kita punya saudara jauh. Baik, 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 baik. Terima kasih Prof. Komarudin Hidayat sudah berbagi bersama kami.